Baiklah, karena semuanya sudah join, pembelajaran hari ini akan Ibu mulai ya. Ibu tampilkan dulu presentasinya. Ya, Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baik, Semuanya Ibu. baik ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu. Ada yang mau memimpin? Saya, Ibu. Baik, silakan Krisna. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Krisna. Sama, Bu. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita sekarang menyanyikan lagu nasional. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nyanyi bersama ya. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, cukup ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Dan subtema 3, berbagai pekerjaan orang tua, pembelajaran 1. Nah, tahap kegiatan pembelajaran hari ini meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ayo kita amati gambar yang ada di slide ini ya anak-anak. Silakan amati. Nah, menurut kalian kira-kira apa pekerjaan orang dalam gambar tersebut anak-anak? Ayo, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Yuni dulu. Yang gambar pertama, orang yang bekerja di sawah, yang di sampingnya orang bekerja di laut atau nelayan. Benar sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Izin, Bu. Ya, silakan Krisna. Gambar yang pertama itu gambar petani lagi nanam padi, Bu. Ya, benar. Benar sekali ya, yang gambar pertama, yang ini adalah orang yang sedang menanam padi, dia adalah seorang petani. Dan ini adalah seorang nelayan yang sedang menangkap ikan.
Nah, anak-anak, menurut kalian, apa persamaan dari dua pekerjaan yang ada di dalam gambar tersebut? Ayo, ada yang bisa? Ada yang tahu tidak? Saya Bu, Ya, silakan Krisna. dari dua gambar tadi, dua pekerjaan yaitu petani dan nelayan itu sama-sama bekerja memanfaatkan sumber daya alam, Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ya, cukup ya. Baik, Ibu jelaskan sekarang. Nah, persamaan dari gambar tersebut adalah sama-sama bekerja untuk menghasilkan barang atau produk. Nah, kalau petani, produknya berupa beras. Kalau nelayan, produknya berupa ikan. Kemudian sama-sama melakukan kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, sama-sama bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat ada sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mencermati tayangan video dari YouTube tentang eksploitasi alam melalui Zoom meeting, peserta didik mampu menginformasikan upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan kritis dan mandiri. Yang kedua, setelah mencermati tayangan video dari video YouTube tentang eksploitasi alam melalui Zoom meeting, serta diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan benar. Yang ketiga, setelah mencermati tayangan video dari YouTube tentang eksploitasi alam melalui Zoom meeting, serta diskusi dan kerja kelompok, peserta didik mampu memprediksi kondisi hutan di Indonesia dalam jangka waktu berapa tahun mendatang dalam bentuk sketsa dengan kreatif dan cermat. Nah, anak-anak, manfaat dari pembelajaran kita ini adalah nanti anak-anak akan tahu bagaimana dan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, dan juga kalian akan bisa mengetahui bagaimana cara dan upaya untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Baik, sekarang kita akan mulai masuk materi ya. Apakah kalian sudah siap? Sudah, Ibu. Baik, Siap, kita Ibu. mulai ya. Sudah, Ibu. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada dua. Ada dua ya, anak-anak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Nah, contohnya hewan dan sinar matahari. Apalagi contohnya anak-anak, ada yang tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Tidak, Ibu. Ya sudah, Ibu berikan lagi satu contohnya ya, yang tidak akan pernah habis, yaitu seperti udara, air, seperti itu ya anak-anak. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang mempunyai jumlah terbatas karena proses pembentukannya yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi dan batu bara ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Tadi kan sudah berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan jenisnya. Itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, sumber daya alam hayati ada dua. Ada sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan atau binatang. Nah, contohnya itu seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Lalu sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen atau penyusun utama di rantai makanan. Nah, selanjutnya sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, dan udara ya anak-anak.
sekarang mari kita lanjut. Nah, anak-anak di sini Ibu punya video eksploitasi alam. Nah, silakan diamati dan cermati ya anak-anak. Menurut settingan awal alam semesta, dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup atau kita, manusia berkembang jauh. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, kita mulai berpikir, jangan-jangan kita lah spesies terhebat yang ditampilkan. Lalu konsep antropocentrik yang sama. Ada sekitar 1,5 miliar. Ada hutan seluas 10 area luas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa semua kita lah yang sudah kita tahap. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200 tahun lalu datang dari hewan. Jadi di masa kini tempat sapi lagi berbeda menghasilkan efek komunikasi dan gas ya dari dioksida. Sisa-sisa makan ikan yang mengendap di tambak cukup meracuni air aksinya ya seperti limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai dan dalam. Sementara itu kita masih seenaknya minum air tanah terdiri dari banyak sekali air. Padahal nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara yang berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai di ruangan dan gas. Gas-gas ini memang meliputi lapisan ozon 100 meter pada lapisan ozon yang mengikuti dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor itu juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memungkinkan. Dan akhirnya, pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Dari seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti coral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian habitat spesies, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politik dan ekonomi. Atau mungkin pura-pura padahal cuma mencari. Sekarang kita tahu masa depan yang akan kita. Nah, sudah ya anak-anak, sudah diamati ya videonya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang keseimbangan alam yang ada pada video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana keseimbangan alam yang terjadi di video tersebut? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, keseimbangan alam yang terjadi di video tersebut yaitu tentunya tidak seimbang ya anak-anak. Bisa kita lihat tadi banyak manusia yang menebang pohon sembarangan, tetapi tidak berusaha untuk melakukan penanaman kembali kepada pohon-pohon atau hutan yang telah digundul. Lalu ada yang memanfaatkan air, tetapi masih membuang limbah atau sampah ke sungai. Lalu ada juga yang selalu menghirup udara, tetapi masih juga mengotori udara di lingkungan dengan menggunakan berbagai gas beracun.
Nah, menurut kalian, apakah lingkungan di sekitar kalian telah menjaga keseimbangannya? Apakah sudah anak-anak? Di rumah saya belum Ibu karena ada asap kendaraan yang banyak. Oh ya, baik Yanti. Ada lagi yang ingin menyampaikan keseimbangan alam di lingkungan sekitarnya? Izin Ibu, Ya, silakan Yuni. di lingkungan sekitar rumah saya belum karena masih terjadi penebangan pohon secara liar, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu itu benar ya, di lingkungan ibu saja masih ada orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk itu kita juga harus berusaha untuk menjaga keseimbangan alam ini ya. Contohnya tentunya tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah tentunya. Nah, setelah itu, menurut kalian, cara yang paling sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam ini bagaimana menurut kalian? Ada yang bisa? Membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Ya, benar sekali. Ada lagi yang tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan alam di bumi kita ini? Saya Ibu, Ya, silakan. tidak menebang pohon sembarangan Ibu. Ya, benar sekali ya. Sangat benar sekali. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memburu hewan langka. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, hemat air dan energi. Yang keempat, tidak melakukan penggundulan hutan. Nah, kenapa kita harus menjaga keseimbangan alam? Ada yang tahu anak-anak? Kenapa kita harus menjaga alam ini? Tidak boleh merusaknya. Kenapa? Ada yang tahu? Saya Ibu, Ya, silakan. agar sumber daya alam tetap lestari Ibu. Ya, benar sekali. Tentunya agar tetap lestari ya. Baiklah, sekarang Ibu akan jelaskan lebih lanjut alasan mengapa harus menjaga keseimbangan alam. Nah, yang pertama, agar kita tidak kehabisan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, agar kita dapat menghindari pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ketiga, agar flora dan fauna tidak punah. Dan yang keempat, agar tidak terjadi bencana alam. Nah, anak-anak, tadi kita telah mempelajari tentang sumber daya alam dan dampak serta cara mengatasi sumber daya alam yang semakin menipis. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, Ibu telah mengirimkan LKPD pada WA Group. Silakan nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian ya. Nah, nanti Ibu akan masukkan kalian ke dalam beberapa kelompok, yaitu melalui breakout-nya ya. Nanti Ibu masukkan kalian ke breakout-nya. Setelah itu, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Nah, sekarang Ibu stop sharing dulu. Nanti Ibu akan buatkan breakout room-nya. Silakan kalian join pada kelompok kalian masing-masing. Nah, anak-anak silakan join ya ke kelompok masing-masing. Ada yang room 1, room 2, silakan join ya.
Halo anak-anak, apakah ada masalah dalam diskusinya? Masih berdiskusi Ibu. Baik, silakan dilanjutkan ya. Diskusi bersama-sama. Nggih, Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian ada masalah dalam penyelesaian LKPD-nya? Tidak, Ibu. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan ya. Nanti kalian akan presentasi. Selamat bekerja anak-anak. Baik, semuanya sudah kembali ya. Nah, sekarang kita akan mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, Ibu akan share screen kembali ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, di sini kita bahas kembali dulu soal yang ada di LKPD. Apa dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol? Yang kedua, bagaimanakah cara pelestarian sumber daya alam? Dan yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Untuk itu, Ibu persilakan kelompok 1 dari room 1, kelompoknya Krisna Dewi dan Budi. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya akan mempresentasikan Ibu. Ya, silakan. Izin untuk memaparkan Ibu. Yang pertama, apa dampak sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yaitu yang pertama, berkurangnya sumber makanan bagi manusia Ibu. Dan yang kedua, hilangnya habitat dan menurunnya jumlah populasi hewan. Baik, terima kasih Yanti. Dari Krisna, apakah ingin menambahkan untuk cara pelestariannya? Krisna, apakah ingin menambahkan? Izin menambahkan Ibu, Ya, silakan Krisna. dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol ada kurangnya keindahan lingkungan, terus rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, seperti itu Ibu. Ya, benar sekali. Baik, anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang silakan dari kelompok Yuni dan Erta presentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Ibu, saya akan memulai presentasi terlebih dahulu. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua, cara pelestarian sumber daya alam, yaitu ada menjaga kebersihan lingkungan, menghemat sumber alam, penanaman kembali hutan yang gundul, dan meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber alam. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu. Baik, silakan Erta. Baik Ibu, mohon maaf saya tidak menghidupkan kamera dikarenakan sinyal saya lagi jelek Ibu. Ya, Erta, silakan.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Di sini saya akan membacakan mengenai upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Jadi, jawaban dari kelompok saya, upaya pelestarian sumber daya alam itu bisa dilakukan dengan cara 4R, Ibu, yaitu ada reuse, reduce, recycle, dan replace. Jadi, reuse itu yang berarti menggunakan kembali, kemudian reduce yang berarti mengurangi, kemudian recycle yang berarti mendaur ulang, dan yang keempat ada replace yang berarti mengganti. Sekian, Ibu. Baik, benar sekali ya. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Nah, sekarang Ibu akan lanjut untuk menjelaskan kembali tentang masalah yang kalian telah analisis tadi ya. Nah, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak negatif seperti berkurangnya sumber makanan, hilangnya habitat dan menurunnya jumlah populasi hewan, rawan terjadi bencana alam seperti kekeringan, tanah longsor, dan abrasi. Kemudian mengurangi keindahan lingkungan alam. Nah, manusia perlu membatasi pemanfaatan sumber daya alam dengan melakukan upaya-upaya yang dapat menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, dengan membatasi pemanfaatan sumber daya alam, alam akan tetap terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Nah, lalu cara melestarikan sumber daya alam. Nah, yang pertama bisa dengan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti mematikan listrik yang tidak digunakan, meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam, sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, dalam upaya pelestarian sumber daya alam, kita dapat memanfaatkan dan mengolah sampah. Nah, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara 4R, seperti yang dikatakan oleh Erta tadi, yaitu ada reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, reuse artinya menggunakan kembali, misalnya membuat kerajinan tempat alat tulis dari botol plastik bekas. Kemudian ada reduce, mengurangi, misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja dengan membawa tas belanja. Kemudian recycle, mendaur ulang, misalnya mendaur ulang sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos dan memilah sampah anorganik untuk diantarkan ke petugas daur ulang sampah anorganik di daerah kita. Kemudian ada replace atau mengganti, misalnya mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang lebih ramah lingkungan, seperti botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini, apakah kalian ada pertanyaan? Baik, sebentar ya. Apakah kalian ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, Ibu. Dari saya tidak, Ibu. Dari saya tidak, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Izin menyimpulkan, Ibu. Ya, silakan Krisna. Dari pembelajaran yang sudah dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita belajar tentang bagaimana upaya pelestarian sumber daya alam, terus bagaimana gitu aja, Bu. Ya, baik. Ada yang ingin menambahkan lagi? Izin, Ibu. Silakan Yanti. Tadi kita juga sudah mempelajari mengenai pekerjaan
pekerjaan Ibu seperti petani, habis itu nelayan. Lalu kita juga sudah mempelajari mengenai cara melestarikan sumber daya alam dan juga dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, Ibu. Ya, benar ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu Ibu akan mempertegas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Kemudian dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Lalu cara untuk melestarikan sumber daya alam dan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, ini sangat bermanfaat ya nanti anak-anak. Baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan untuk tugasnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana kesan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menyampaikan kesannya? Izin Ibu, Silakan Yanti. hari ini kita udah belajar dengan baik, di mana kita sudah bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok yang melalui LKPD yang Ibu berikan dengan baik, Ibu. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih Yanti. Ada yang ingin menambahkan kesannya lagi? Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan Yuni. Pesan saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara melestarikan lingkungan, dan karena Ibu sudah memberikan kami tugas kelompok, jadi saya lebih bisa membagi tugas dengan rekan kelompok saya. Terima kasih, Ibu. Ya, benar ya. Terima kasih kembali. Baik. Sekarang Ibu akan, sebentar dulu. Stop share screen. Nah, Ibu ulang ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Ini tugas mandiri ya. Nah, nanti silakan anak-anak uraikanlah pendapatmu tentang cara memanfaatkan barang bekas untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Seperti itu ya anak-anak. Untuk tugasnya, apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ibu, tugasnya dikumpul di mana ya? Tugasnya nanti dikumpul di WA grup saja ya. Baik, Kumpulnya Ibu. kapan, Bu? Kumpulnya minggu depan. Sudah? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Baik. Kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai pelestarian sumber daya alam ya, anak-anak. Nah, karena dari itu, sekarang pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, sebelum menutupnya, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang ya, anak-anak. Kita nyanyi bersama-sama ya. Iya, Ibu. Nyanyi bersama ya. Ampar pisang, pisangku belum masak.
Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Menggalek kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya serang surupan. Bengkok dimakan api, apinya serang surupan. Yang mana batis kutung, dikit di dawang. Yang mana batis kutung, dikit di dawang. Barang pisang, pisang ku belum masak, masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Menggalek kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya serang surupan. Bengkok dimakan api, apinya serang surupan. Mana batis kutung, dikit di dawang. Yang mana batis kutung, dikit di dawang. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Nah, kita sekarang akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Siapa yang ingin memimpin doa sekarang? Ada yang mau? Silakan, ada yang Saya, mau? Ibu. Ya, silakan Yanti. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yanti. Sama-sama, Ibu. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Kalian semua hebat. Tugas yang kalian kerjakan juga sudah sangat bagus. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Nah, silakan dipelajari lebih lanjut pelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan sampai jumpa anak-anak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Silakan ya, kalian boleh meninggalkan grup. Terima kasih banyak anak-anak.